Kamu wanita GKK IPLM semakin bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap hati kami. Kami memuji Engkau Tuhan.
Engkau punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur ketika kami datang Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami menyembah Engkau lebih lagi Bapa yang baik. Haleluya, bermulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Sebelum kita akan pujian kita nyatakan dulu pengakuan iman kita. Amin. 2, 2, 3. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal dan dapat melakukan apa saja di dalam Kristus Yesus. Aku sangat dikasihi, diberkati, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan, damai sejahtera dan sukacita Allah
Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Sampai dan menerpa hidup kami Tuhan. Kami tak akan pernah goyah. Sebab Engkau lah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Bapak. Engkau telah baik bagi kami Tuhan. Bahkan telah amat baik Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tempat perlindungan
Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, izinkan saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin cuma 5 menit saja. Amin. Ada yang siap mendengarkan kesaksian saya? Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya minggu ini ya. Pastinya itu hari Senin sore. Saya mengalami sakit dada sebelah kanan, sakit banget gitu. Sakit gitu ya. Terus ketika sakit, saya, Tuhan kenapa ini gitu. Sakit kali Tuhan gitu ya. Kenapa ini ya gitu. Coba mikir-mikir makan apa aku ya semalam atau gimana gitu ya. Terus saya duduk masih sakit gitu. Terus saya berpikir, oh saya pergi dulu ke rumah teman saya gitu, Eda Semagira ya. Dia jualan soto. Siapa yang belum pernah ngerasain sotonya, datanglah. Sotonya enak luar biasa. Haleluya. Terus saya pergi ke rumah Eda ini. Saya pikiran saya nanti kalau saya ke sana nggak kepikiran pasti mau bisa sembuh gitu ya. Terus saya pergi ke sana, saya pesan gado-gado, pecel gitu ya. Eda bikin pecel gitu. Dia giling, saya bilang, Eda, dada saya sakit loh sebelah kanan. Kata Eda itu bilang, oh nggak apa-apa Eda, aku juga biasa seperti itu katanya. Tapi sebentar gitu ya. Ya saya juga biasa, cuman ini udah lama loh dah gitu. Kata Eda itu nggak apa-apa nih itu katanya kan. Oh udah lagi. Sampai habis pecel saya masih sakit Bapak Ibu. Gimana ini gitu ya. Terus saya pamit. Oh Bu, dak saya pulang dulu ya. Loh, tungguin cepat katanya. Biasanya lama ngobrol-ngobrol di sana ya. Kok tungguin cepat katanya? Iya, nggak tahan lagi aku Bu. Istirahat dulu, aku pulang dulu. Ya oke dadah. Saya pulang Bapak Ibu, sampai di rumah masih sakit dada saya. Terus Tuhan kenapa ini gitu ya? Oh Tuhan sembuh Tuhan gitu. Masih sakit. Bayangkan bernapas sakit. Padahal inti utama dalam hidup kita adalah nafas kehidupan. Amin. Makanya kita kalau berdoa, terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Sangat menyakitkan bagi saya gitu ya. Sakit banget. Sampai saya berpikir, gimana ini Tuhan? Tarik nafas, keluarkan, masih sakit, makin sakit. Saya masak air, saya minum, masih sakit. Terakhirnya saya telepon suami saya, dia masuk pagi. Pak, dada aku sakit. Saya harap dia jawabnya, iya ya Ma, yang mana sakit? Kenapa rupanya? Ya itu jawabannya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, dia nggak khawatir. Coba kalau dia khawatir, makin runyam keadaannya, benar nggak? Haleluya. Terus Bapak bilang, nggak kenapa-napanya itu, sehat itu katanya. Minum aja dulu kau, minum air hangat, kasih ini itulah, kasih minyak kayu putih urut-urut begini. Aku gini, bukan itu yang aku minta dari kau. Iya, aku malah, iya, gimana sih sakit gimana? Itulah perempuan ini kan, untuk diperhatikan, ya kan? Baiklah, bapak-bapak mendengar, gitu ya. Biar istri-istrinya lebih diperhatikan, amin. Haleluya. Terus masih sakit, Bapak Ibu. Sakit banget, makin sakit gitu kan. Gimana nih Tuhan? Seumur-umur belum pernah aku merasakan begini, ya kan? Sakit banget, langsung kepikiran. Oh, aku tengok dulu Google. Lari ke Google. Searching lah kan, cari sesak dada sebelah kanan. Datang semua yang mengerikan Bapak Ibu. Makin saya takut. Jantung ini, jantung koroner, jantung apalah. Langsung ingat Melisa sama si Melika. Aduh Tuhan, ini lahir hidup saya. Aduh matilah masa aku ini gitu kan. Bukan gini sakit, ke kiri sakit, ke kanan sakit, kayak cacing kepanasan. Kemana-mana saya sakit, kemana. Gak tahan lagi, berbaring aku panggil ketiga anakku. Kalau aku mau nangis, benar. Saya merasa hidup saya sudah mau mati. Sesak Bapak Ibu, bayangkan kalau saya stop bernapas, nggak sakit. Tapi semakin aku bernapas, makin sakit coba. Padahal kalau nggak bernapas, udah mati kita kan. Saya panggil ketiga anak saya, Chelsea, Pia, doakan kalian Mama. Bayangkan. Saya kalau ingat itu mau nangis terus. Doakan kalian Mama. Terus anak saya nomor 2 bikin lucu pula itu Bapak Ibu.
Si Aslia ini yang paling kecil udah heboh dengan mamanya sakit kan, udah nangis dia gitu. Ayo Cika kita berdoa sama mama. Cika bilang nggak ada dia itu. Kenapa dia makan? Aku udah sakit coba. Aku udah gini Tuhan. Ini nggak berubah-berubah lah anakku ini gitu kan. Terus udahlah aku bilang gitu. Marah si kecil ini. Kalian itu ya, mama sakit kalian nggak mau berdoa. Marah-marah dia. Ayo Kak Chelsea katanya. Akhirnya mereka datang bertiga. Ya, saya mau nangis di sini saya nangis Bapak. Di sana saya mau nangis. Malu dilihat anak saya. Nanti mereka datang, mau mati anak mamaku ini naik gitu. Saya tahan nangis saya. Mereka berdoa. Amin. Ketika amin, si Kia bilang sembuhkan. Dia langsung bilang, aku yang mimpin doa. Bayangkan yang paling kecil. Kalau saya berpikir dia yang bikin doa karena dia paling besar. Ternyata enggak, yang paling kecil. Saya yang memimpin doa. Dia berdoa amin. Ketika amin Bapak Ibu tahu gak? Makin sakit. Haleluya. Makin sakit. Makin sakit. Tuhan kayak mana lah ini? Baca lagi buku ini, tengok lagi. Aduh benar ke ini, aduh sakit kali, sakit. Dan suami saya juga WhatsApp lagi, gimana? Udah sehat gitu? Enggak, masih sakit. Pulang laku? Oh enggak, aku bilang. Dia lembur Bapak Ibu, masih kepikiran juga uang itu kan, udah mau mati. Ya benar. Lembur dia, kan jarang. Aku disuruh lembur rumah, pulang enggak aku? Kamu? Oh enggak lah Bang, udah sebelum lembur aja. Iya. Setelah itu sakit lagi gini aku. Ngapain tadi aku bilang lembur dia ya? Biar langsung kirim kamu ke rumah sakit, mati pula aku nanti. Makin sakit. Akhirnya pulang lah dia jam 7:30 sampai di rumah. Udah memang terus sakit Bapak Ibu, sakit banget. Terus datang, gimana gini nih? Malamnya sakit juga sampai saya bilang sama suami saya, Pak, kamu jangan ketiduran ya. Siapa tahu nanti kamu terbangun, aku sudah mati. Udah juga, bilang gini kan. Bener juga kalau ngadu mau kata-katanya ya. Nanti aku juga kaku, tidak bernapas lagi. Aneh aja kau katanya. Iya, gitu. Sampai paginya masih sakit. Terus datang suami saya, mana ayo kita berobat. Pergi kami berobat ke rumah sakit, ke klinik harapan kita. Saya dicek di sana dan dokter bilang udah berapa lama? 2 hari Pak, sakit terus dia. Ibu saya rujuk ke dokter spesialis penyakit dokter. Makin udah benar lah ini jantung ini, mati aku di sini. Terus kami saya bilang, aku dirujuk dong Pak. Oh ya udah ayo katanya. Pergilah tahu ke Bapak Ibu. Yang biasanya saya kalau boncengan sama suami saya dekat, saya rangkul dia. Ini saya jauh, kayak perantau, jauh kan? Aku baru sadar sekarang kan, jauh. Terus dia dijauhin. Kok kau jauh? Enggak biasanya katanya. Kamu kepikiran ya? Gini macam-macam kau pikir, jangan kayak gitu. Enggak, udah pada dalam hatiku sakit kali ini, udah mau mati aku gitu kan. Aku mencoba menguatkan diriku Bapak Ibu. Aku mencoba membuat sukacita dalam hatiku walau sakit banget. Sampai di rumah sakit Elizabeth, kami antri di sana. Lama Bapak Ibu, dari jam 9 sampai tengah 2. Bayangkan, nggak makan, gitu ya. Terus di sana saya ramai orang. Saya sudah seperti cacing kepanasan. Suami saya juga agak malu mungkin. Jangan lagi itu, katanya agak emosi kan? Namanya kesakitan. Gini kita, jangan lagi tidak nampak. Dari kan, lari lagi ke sana, gini lagi. Pokoknya kayak cacing, nggak ada enaknya. Gini nggak enak, gitu nggak enak, semua nggak enak, sesak. Gimana lah? Kayak ada bisul, terus nyut dia gitu, sakit banget gitu ya. Terus kami dokter panggil, udah kami nomor 43. Padahal satu hari itu budgetnya cuma 40. Kami nomor 43 paling akhir, itu pun udah bonus. Bayangkan, udah sakit kali. Saking lamanya saya gini, apa yang aku bilang sama suamiku ini ya, biar kayak apa aku bilang sama suamiku, Pak, kalau aku mati, kau nangis nggak? Aku bilang, bayangkan. Suami saya bilang, kau itu ada aja kau katanya. Enggak, nangis enggak. Aku bilang gitu lah. Aku bujuk-bujuk dia. Terus akhirnya dijawabnya mungkin udah kesal ya. Ya nangis lah, kau udah ada aja. Oh iya. Ya udahlah, kalau kau nangis, kayak mana lah nangismu? Coba 1, 2, 3, udah. Langsung dia tanda pertama
saya merasa saya udah mau mati. Saya ketawa pun itu buat gitu. Saya berdoa pun, Tuhan kalau penyembuhku, kalau gunung batuku, itu sebenarnya saya sudah rapuh. Bahkan ketika di titik terakhirnya Bapak Ibu, saya sudah sakit banget gitu. Saya katakan untuk menguatkan diri saya, Tuhan, aku nggak takut kematian. Kalau kau mau ambil nyawaku sekarang, ambil Tuhan. Bayangkan, karena sakitnya. Bukan aku mau mati sebenarnya, cuman itulah pasrah gitu. Udahlah, apalagi karena yang kita takutkan apa? Ibu-ibu ya, kalau kita mati anak-anak kita, iya kan? Kalau suami mana kita takutkan? Bisa ya mati lagi ya, benar nggak? Iya, yang kita takutkan anak-anak kita. Tapi aku berserah sama Tuhan. Tuhan, kau mau ambil aku, ambillah. Udah sakit banget Tuhan. Anak-anakku pasti kau jagai gitu. Kau akan memberkati anak-anakku masa depannya banyak. Aku berserah sama Tuhan. Gitu. Nah, ketika aku serahkan sama Tuhan gitu ya, tiba-tiba kami dipanggil dokter. Kami masuk, terus aku dicek, terus katakan sakit nggak gitu. Oh, sakit banget Pak. Ya udah, kamu ke ronsen ya katanya. Iya Pak, mati aku di ronsen. Dekat lagi, pasti jantung. Udah gitu, saya berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Kekhawatiran saya masih banyak, bayangkan. Saya bilang, Tuhan kalau penyembuhku, aku akan sembuh Tuhan. Datang intimidasi saya. Apa pula kau sembuh? Kau penyakit jantung loh. Kau gini loh. Katanya gitu, makin takut kan? Di ronsen lah, di ronsen selesai itu lain tempatnya kan, di ruangan yang berbeda. Setelah itu kami yang antri lagi di ruangan dokter suruh masuk. Dengan pelan dokternya bilang gini, duduk pelan Bapak Ibu. Dalam hati saya, iya jantung matilah. Dokter bilang gini, Bu, udah pelan suaranya, mati lah. Udah gitu ya, udah iklan. Ya dok, Ibu semuanya baik katanya. Puji Tuhan. Dokter itu pelan suaranya. Aku bilang, puji Tuhan. Dokter itu gini. Aku kira gini, oh Islam kayaknya dokter ini gitu kan. Akhirnya, iya Bu, puji Tuhan katanya. Oh Kristen dia. Iya puji Tuhan Bu, jantung sehat, paru-paru sehat, lambung sehat, sudah sehat. Terima kasih Tuhan. Tahu nggak dalam hati saya? Puji Tuhan dalam hati saya. Apa dokter ini masih sakit loh. Kok kamu bilang? Bayangkan, saya masih meragukan Tuhan. Tapi di saat saya juga meragukan Tuhan, Tuhan membuat semua baik. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Karena kita melihat keadaan kita melihat uang kita banyak mungkin doa yang kita harapkan, Tuhan aku mau kaya. Suami saya nggak bekerja, istri saya nggak bekerja. Kayak mana kamu mau kaya? Intimidasi. Gimana kamu mau kaya? Kamu aja nggak kerja. Tapi percayalah Bapak Ibu, walaupun di dalam keraguan kita, Tuhan membuat semua menjadi baik. Amin. Jadi Bapak Ibu, mungkin saudara terkasih, kita semua banyak mengalami masalah. Jangan Bapak Ibu sangka kami di depan ini nggak punya masalah. Sama, kami juga punya masalah. Ibu mungkin mengatakan, oh dia kan beriman begini. Tidak ada yang terlalu suci di gereja ini, amin. Tidak ada yang terlalu baik di gereja ini. Kita semua sama, baik pendeta, baik pengerja, baik kita semua sama. Jadi jangan pernah ilfil dengan Tuhan. Jangan pernah merasa rendah diri di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Ketika doa kita belum Tuhan wujudkan, tetap doakan sampai doa kita Tuhan kabulkan. Itu menjadi kesaksian bagi kita. Ketika doa kita dikabulkan Tuhan, menjadi kesaksian yang luar biasa bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, dari kesaksian saya mengambil hikmahnya itu, bahwa segala sesuatu dari Tuhan ada. Bahkan ketika pun kita melihat seperti saya melihat keadaan saya sakit, nggak mungkin nggak sakit. Udah di ronsen, nggak mungkin nggak udah sakit loh. Masa dibilang nggak sakit gitu? Coba, saya meragukan Tuhan, tetapi Tuhan menolong saya. Jadi sejauh apapun kita mungkin menjauh dari Tuhan, katakan menjauh, tidak mengingat, pasti akan
kembali ke Tuhan. Jadi jangan lama-lama perginya Bapak Ibu. Datang ke Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Ketika kita sakit kita sembuh. Ketika kita berbeban berat Tuhan memberi kelegaan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita semangat untuk Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan.